Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim
Nabiuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati, marilah sama-sama kita awali tausiah pada hari yang berbahagia ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga sama-sama bisa berhadir dan berkumpul di dalam masjid yang amat mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya selawat serta salam mari pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu perasaan yang ada pada semua manusia, yaitu perasaan cinta. Setiap manusia ada yang namanya cinta. Ketika kita mencintai sesuatu, tentu akan banyak menyebut sesuatu itu. Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Siapa saja, kata Nabi, yang mencintai sesuatu, tentu akan banyak menyebut sesuatu itu. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu banyak mengingatnya, sering berzikir kepada Allah di setiap kesempatan, terutama setiap selesai sholat yang 5 waktu. Kita mencintai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingatnya dan berselawat kepadanya. Kita menjadi benci kepada orang-orang yang menyudutkannya, orang-orang yang menghina Rasulullah, bermasalah dengan kita. Ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tentu bagaimana cinta yang sesungguhnya muslimin yang berbahagia. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran yang sudah khatib bacakan tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, Allah memerintahkan kepada nabi kesayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah diriku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Ketika kita punya perasaan untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya satu jalan muslimin yang berbahagia. Tidak ada jalan lain di mana kita sampai kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni, ikutilah diriku, kata Rasulullah. Di dalam setiap kesempatan, di dalam berbagai hal. Apakah hal itu hubungan kita dengan Allah, atau hal itu hubungan kita dengan sesama manusia? Kita mengikuti sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika benar-benar kita mengikuti sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, munakahah, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya, mulai daripada pagi, siang, malam hingga pagi kembali, apa yang sudah dilakukan oleh sang Rasul, itu pula yang kita ikutinya dengan seksama. Yuhibbukumullah, yang pertama apa? Kita mendapat cinta berbalas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan sangat sayang dan cinta kepada kita sebagai hambanya. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Semua dosa yang terjadi muslimin yang berbahagia Allah ampunkan dengan kita cinta kepada Allah dan mengikuti jejak sang Rasul. Wallahu ghafurur rahim, memang Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Cinta Allah, cinta Rasulullah, sesuatu yang luar biasa. Hari ini di Paris, salah seorang presiden menghina Rasulullah. Dunia mengutuknya. Presiden Turki Tayyip Erdogan mengutuknya dengan memboikot segala produk-produk Prancis. Dunia Islam yang lain pun seperti itu. Kita sebagai umat Islam yang hidup di Indonesia, yang hidup di Aceh, di Loksmawe, kita punya prinsip seperti itu. Siapa yang menghinanya bermasalah dengan kita. Itu namanya cinta sang Rasul. Di samping kita memperingati hari kelahirannya, kita berselawat kepadanya, kita bersedekah dengan gara-garanya,
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta luar biasa berefek dalam kehidupan kita, bahkan berefek dalam kehidupan nanti di yaumil qiyamah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah seperti ini di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah Al-Munawwarah. Sedang Rasul berkhutbah, masuklah seorang Arabi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ia langsung masuk dan bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Fa'auma'an nasu bis-sukut. Jamaah mengisyarahkan kepadanya dengan diam. Isyarah jamaah. Masa Rasul sedang berkhutbah Anda bertanya kira-kira seperti itu? Falam yukbal. Laki-laki itu tidak terima isyarah para jamaah. Wa adal kalam. Dia pun mengulangi lagi pertanyaannya. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Ketika itu Rasulullah balik bertanya kepadanya, Mas'antalaha, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Apa persiapan Anda untuk menghadapi yaumul qiyamah itu? Qala, laki-laki itu menjawab, hubbullahi wa rasulih. Persiapan saya hanya satu ya Rasul. Saya cinta kepada Allah, saya pula cinta kepada Rasul. Saya cinta kepada Allah dan saya pun cinta kepada Nabiullah. Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta. Anda tentunya bersama orang yang Anda cintai. Ketika Anda cinta kepada Rasul, jawabannya seperti ini, Anda bersama Rasul di dalam surga nantinya. Luar biasa muslimin sekalian. Maka hari ini kita dituntut untuk mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada bapak, ibu, anak dan keluarga kita semua. Kita lebih cinta dan lebih sayang kepada sang Rasul. Kenapa? Karena dengan syafaatnya kita bisa bebas daripada neraka, bisa masuk ke dalam surga. Dengan rahmat Allah dan syafaatnya Rasul, kita terbebas daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga muslimin yang berbahagia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kenapa kita mesti mencintai Rasulullah? Allah mengingatkan kita sebagai hambanya. Sungguh ada pada pribadi sang Rasul uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Bagaimana kesehariannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah sholat kecuali berjamaah. Beliau sholat sunat qabliyah dan ba'diyah, sholat sunat duha dan tahajud, dan sholat-sholat yang lain untuk taqarrub ilallah. Bagaimana sayang ia kepada umatnya.
bagaimana cintanya kepada keluarganya, bagaimana cara mengatur strategi ekonominya, cara berperangnya dan lain sebagainya. Sehingga sosok Muhammad bin Abdullah merupakan panutan yang luar biasa kepada kita. Bahkan orang-orang non-muslim pun mereka mengikuti jejak Rasul, jejak sahabat, dan jejak para ulama-ulama besar mereka ikuti. Di mana kadang-kadang kita nak tahu bagaimana cara mereka mengikuti dan mencuri punya kita. Ketika hari ini kita benar-benar mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pasti maju muslimin. Kita akan berkembang di segi ekonomi dan lain sebagainya. Uswatun hasanah. Beliau di samping ucapan apa yang dia ucap, beliau mencontohkan sendiri ucapannya itu. Hari ini kita misalnya bisa mengucapkan dengan berbagai ucapan, namun kita kadangkala tidak bisa untuk melaksanakan apa yang kita ucapkan itu. Kadangkala kita tak mampu apa yang kita ucapkan itu. Itulah yang membedakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Cakap serupa bikin. Kalau kita kadangkala cakap tapi tak serupa bikin. Liman kana yarjullah. Bagi siapa? Bagi siapa Rasul itu menjadi contoh tauladan? Bagi orang-orang yang penuh harap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang penuh harap bertemu dengan hari kiamat dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari tempat beramal. Hari ini adalah hari tempat beribadah, kita kumpulkan dengan sebanyak-banyaknya. Yang semua amalan kita, semua ibadah kita nanti akan kita petik pada hari kiamat. Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut, dalam surah Ali Imran juga. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua kita akan menghadapi satu hari. Apa? Hari kematian. Semua kita tidak terlepas dari yang namanya maut, yang namanya kematian. Namun muslimin yang berbahagia, sesungguhnya Allah akan membayar semua apa yang kita persembahkan ketika kita masih hidup. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat muslimin sekalian, salat kita, puasa kita, zakat kita, cinta Allah dan Rasul kita, sedekah kita, semuanya dibayar oleh Allah. Allah tak menzalimi hambanya. Allah membayar semuanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang mengamalkan kebaikan walaupun hanya sedikit, sebesar biji sawi, Allah akan menampakkan kepadanya. Kebaikan itu berefek dalam kehidupannya di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, bahkan akan mengantarkan kita ke dalam surga. Sebaliknya, siapa saja yang sempat melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji, mungkar, walaupun sebesar biji sawi pula, Allah akan menampakkan kepada kita.
dosa, maksiat, kemungkarat berefek dalam kehidupan sini muslimin sekalian. Berefek di alam barzah, di alam mahsyar. Na'udzubillahi min zalik, akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Maka dari itu, selagi hayah di kandung badan belum kaku, panca indera masih berfungsi, beramallah dengan sebanyak-banyaknya. Faman zuhziha 'anil nar, pada hari kiamat siapa saja di antara kita yang dibebaskan daripada neraka muslimin, wa adkhilal jannah, ketika kita bebas daripada neraka dimasukkan ke surga, faqad faza, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang menang muslimin. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia ini adalah tipu daya yang semu. Maka manusia yang pandai, manusia yang pintar, manusia yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan kematian itu dengan berbagai amal kebaikan dan menghindari daripada hal-hal yang tidak baik. Muslimin yang berbahagia, cinta kita kepada Allah, kita selalu mengingat Allah. Cinta kita kepada Sang Rasul, kita selalu mengingat dan berselawat kepadanya dan melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takulahmu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, takut yang sesungguhnya. Beribadah tidak pernah bermaksiat, ingat kepada Allah, tak pernah lupa kepada Allah, bersyukur, tak pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali kamu tetap dalam keadaan muslim. Islam dan iman kita bawa mati muslimin sekalian, sehingga kita meninggal dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون